musyawarah daerah itu namanya yang melaksanakan adalah kuartir daerah. Kuartir daerah itu ada di Jalan Kertajaya ya, yang megah itu ya. Selanjutnya untuk musyawarah daerah atau musda itu pelaksananya anak-anak yang penegak itu dikumpulkan dalam DKD, Dewan Kerja Daerah ini. DKD itu adalah lembaga pendidikan yang dibentuk pendidikan itu ya, pendidikan itu yang dilaksanakan seperti kegiatan-kegiatan daerah, kursus pelatih, kursus-kursus yang ada karena pamitan dan sebagainya. Selanjutnya adalah musyawarah cabang yang kemarin diadakan di Maritim ya, yang direk ya, di Maritim kemarin, yang menunjuk bahwa Wali Bapak Bambang Wiarsono menjadi yaitu ketua kuartir cabang Kota Surabaya. Nah ini setelah sudah ada lembaganya ini yang megang lem di kacapnya ini, di wakilnya adalah Kak Bambang Wiono itu, di KC-nya anak-anak penegak. Selanjutnya kalau sudah terjadi kegiatan di semua wilayah, maka Surabaya ini mempunyai 31 kecamatan, maka pramukanya harus ada 31 kecamatan. Sini bisa Pak? Nah, sama tidaknya. Loh, ya betul. Ini harus disampaikan. Tapi kembali pemangkunya, pemangku semangat enggak pramuka itu menentukan ya Bu ya ini. Jadi kalau pramuka itu kegiatan yang memangku di sini, suami itu misal di sini Bu Yuli, ya Bu Yuli nanti harus dia lupa Pak Rudi. Mohon ini musrahnya siapa menjadi ketua kuartirnya, kuarannya siapa, tempatnya di mana, bagaimana administrasinya, gandeng. Administrasi pelaksananya semuanya harus ada. Nah yang akan dilaksanakan oleh Pak Rudi dan teman-teman nanti adalah mugus. Mugus ini berapa tahun Pak? Mugus ya, 3 tahun ya. Mugus ini musyawarah gugus depan. Musyawarah gugus depan itu akan dilaksanakan bersama-sama dengan anggota yang terdiri dari pembina ya, dari Mabigus, lalu ada lagi yang pembina ini satuan terpisah ya ini ya, hidup ini satuan terpisah. Ini laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi kalau di Gebiau ya, wis padha wae Pak, kalau pembinane nanti yang ini yang memberikan apa titik-titiknya, apa HR-nya dan sebagainya, dimasukkan kegiatan kepramukaan ini kegiatan siswa, nggak apa-apa kegiatan siswa kepramukaan. Nah ini, jadi gudeg itu ada yang memimpin, yang laki-laki guru negeri Pak kalau bisa. Anak-anak yang lain apa yang pelatih apa yang penegak-penegak itu termasuk pelaksana silakan, tapi harus ada penanggung jawabnya. Itu. Jadi sekali lagi kita termasuk langsung ke tingkat nasional itu semua ada strukturnya, tidak angger sembarangan pramuka, ya itu ada semuanya. Monggo Pak. Nah ini yang paling depan itu adalah gugus depan yang ada di langsung pada anak-anak. Wadah yang paling bagus ya satuannya itu ada memang di gugus depan. Nah ini ya nggak bisa di hanya gugus depan toh. Ya ini harusnya gugus depan ya api, warannya ya bagus, WhatsApp-nya, Wardah dan Warnas itu gandeng. Setidak-tidaknya
untuk kegiatan ini pada tahun ini di Kota Surabaya mendapat tiap bulannya warga itu kurang lebih kemarin itu 3 miliar dalam 1 tahun di opo ae. Nah ini panjenengan nanti adanya keluaran-keluaran ini akan menyampaikan. Kami 2 periode itu menjadi pengurus wakil cabang Kota Surabaya di teritorial urusan yaitu gugus depan. Nah sekarang ini sudah dikembangkan gugus depan yang ada di ini di Kuramil, ono yang desa-desa dan sebagainya. Memang di dalam kegiatan itu adalah membuat lebih mudah daripada memelihara. Tuku sepeda motor uang 500 oleh, tapi kok mungkin diuli dan kulinya berapa sekali, ukuran 500 atau 1000 apa. Nah itu kalau udah dipelihara betul ya kami akhirnya wassalam hilang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Ruki sudah semangat untuk meningkatkan yaitu kegiatan kepramukaan ini. Awal kalau saya ini juga tidak hanya di sekolah ini, ditingkatkan ke tingkat kecamatan. Ini sebetulnya kepramukaan itu kegiatan yang paling bagus sekali, mencetak anak-anak dengan harga murah, dengan meriah, dengan semangat tinggi, akhirnya karakteristiknya bagus. Dapat kita lihat nanti melalui Dian Pinru, yaitu gladian pemimpin regu. Caranya bagaimana? Dalam satu sekolah ini kelas 4 sampai kelas 6 itu ada berapa regu, diambil satu-satu, akhirnya digembleng itu. Nah itu yang sistem regunya, itu yang akan menyampaikan pada anak-anak. Jadi yang kontrol kegiatan itu. Kalau lengkap, ya ono siaganya, ono penggalangnya, ono penegake, pandega, betul itu. Yang tidak lengkap ya seperti di SD ini, mungkin hanya siaga dan penggalang. Gitu. Nah ini anggota gudeg. Nanti Pak anggotanya ada siaga siapa yang menjadi ibu apa? Ya, termasuk pakciknya, buciknya siapa? Pendudukan siaga, pasukan penggalang. Tadi karena tidak lengkap berarti yang kita buat ya hanya 2. Tetapi kalau ada yang istilahnya mau membantu sekolah kita, silakan bisa membentuk penegak. Tadi yang bawahnya tadi kok? Yang tadi yang beredikit yang terus lagi kok. Nah ini masa bakti pembina gudeg 3 tahun dipilih dalam musyawarah gugus depan. Nah ini gugus depan dipimpin oleh ketua gugus depan, dibantu para pembina satuan dan pembantu pembina satuan, dipilih dalam musyawarah gugus. Jangan lupa diadministrasikan semuanya. Terus Pak, 3 tahun ya. Sekali lagi gugus depan dihimpun dalam satu kuartir ranting, makanya kalau kuartir ranting dikendalikan oleh kuartir cabang. Nah, diberi bimbingan oleh majelis pembimbing gugus depan. Gugus depan mempunyai dewan kehormatan sebagai lembaga yang mengambil tindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan khusus. Suatu misal ono pembina sing tidak pernah yang terjadi mungkin dengan penggalangnya. Nah itu harus kita musyawarahkan, kita sidang ya Pak nih pembina ini. Karena pembina koyose mempunyai negatif. Jadi kalau berani menjadi pembina, ini suatu contoh saya waktu di SPG 2. SPG 2 waktu itu di Argopuro ya. Di Argopuro itu saya pembinanya saya, lalu tambah guru lagi Pak Hasan. Jadi saya pembina secara dulu Pak Hasan. Nah guru-gurunya ini apa? Siswanya ini sudah kelas 3, jumlahnya 150, laki-lakinya saya
tanya dengan Pak Hasan. Saya istighfar terus nyekel ini, ya. Karena apa? Anak Surabaya olahraga sak ngomong ini yo, pakaiannya begini. Saya masih bujangan waktu itu, tapi saya sudah berusaha mempunyai jiwa pramuka, sehingga saya di mana-mana nyekel tasbih. Astagfirullahaladzim. Betul ini di waktu kosek, ya. Jadi, Pak saya antarkan sana, alasannya ono, ya. Alasannya itu ada. Pak kita antar ke sana, Pak ini, dan sebagainya. Kan putri semua ya, putri semua. Jadi, ya Allah, ya sebetulnya kita tingkatkan bahwa betul-betul jiwa kepramukaan ini sulit. Kalau wani kayak kalung ini ya butuh wani tetap berani karena benar sebenarnya. Jadi tadi saya kembalikan bahwa di dalam gugus depan itu ada yang mengkoordinir, yaitu kuartir ranting. Mungkin nanti Pak Rudi mengusulkan kelompok ini. Itu mungkin musran Pak. Kapan nanti kita adakan sendiri, ya memang di sini termasuk sekolah-sekolah ya, kepala sekolahnya dan guru-gurunya misalnya Pak, mengadakan siapa yang dipilih itu aja. Saya pernah disampaikan, Pak, kok Mas Biar yang menjadi wakil loh, pengawas pembina ya, buka mata itu nggak lucu ya. Pengawas itu ya bagian kurang tepat, ideologi dan sebagainya ya. Jadi seperti itu termasuk gugus depan. Sekarang panjenengan melihat sedikit lagi ya administrasinya Pak. Ini struktur. Nah ini strukturnya hanya nanti membahas seperti ini Pak. Terus jadi langsung ada fotonya pramuka, mungkin struktur organisasi kemudian pendidikan siaga DW. Nanti ada yang apa? Ada yang ini penggalang ada. Penggalang anak dewi. Dan nanti di dalam struktur gugus depan ada sendiri, ada tadi Pak. Ya, gugus depan tersendiri itu panjenengan kegiatan-kegiatan dalam ini, dalam unit-unit tertentu ya, termasuk ini ada ketua gugus depan sobat jenengi, majelis katakan ini guru. Nah ini yang bantu siapa? Boleh. Tapi diharapkan karena ini mencetak anak, kalau bisa ya yang ikut ini, ikut mahir dasar, burung pakai ngerti tata krama, tata carane bina, pokoknya nyanyi ini bukan. Ini termasuk melatih disiplin anak, perilaku anak, dan sangat berat ini. Maka atau oleh sebab itu yang menjadi ketua gugus depannya, gugus depan putra ya, kan dua ya, bukan putranya siapa, gugus depan putrinya siapa. Jadi jumlahnya itu, nah itu ketua gugus depan, dengan berkat lain-lain. Ya. Jadi ini sistemnya, sistem kelompok sekarang ini sudah tidak sampai 10, cukup sampai 8. Sistemnya kalau siaga barung pakai bendera ya, kalau penggalang menggunakan regu. Laki-laki nama binatang, perempuan nama bunga, disekek nonggone bendera, apa dipasang tongkat itu semangat. Istilahnya terserah dari pembinanya. Pembinanya kelemar-kelemar ya jadi pilih kalau pilih. Ya, pembinanya harus semangat. Ya. Selanjutnya dalam barung tadi ya ini satu ini namanya kalau satu regu atau di sini ya satu regu tadi dijadikan satu namanya satuan penggalang, penegak itu sangga ya, penegak sangga, Radika Ambalan ya. Jadi satu regu itu kalau di penegak itu namanya sangga dalam satu ambalan ya. Hanya Pak, tidak lagi tingkatan ya, terus. Nah ini tadi Pak sebelumnya. Jadi banyak bisa melihat pada waktu rapat yang ada ini
selalu menggunakan ini Dewan Satuannya, fungsi membahasnya, berat dan sebagainya, ada semuanya. Jadi yang dibahas, kalau panjenengan yang paling penting ini adalah punya semacam pedoman atau mungkin silabus atau mungkin RPP dan sebagainya. Ini sudah ditentukan. Yang dipakai untuk pedoman kurikulumnya adalah menggunakan apa? SKU. Yang terbaru ada SKU-nya. Data bawah tadi ada SKU yang terbaru ya. Jadi semua itu ada di SKU. Ya. Syarat kecakapan umum. Ya. Jadi anggota Busupan mempunyai bermacam-macam. Ini komitmen ya, meningkatkan kemampuan dan sebagainya. Dan sekali lagi kalau memberikan penghargaan kepada anak tidak langsung dilung, enggak. Seperti sudah lulus penggalang ramu, lulus jangan, harus melalui pelantikan. Tadi lebih apa dibungkus tadi. Kalau memberikan reward, suatu misal anak tadi menang dalam lomba, itu diupacarakan dulu di APLNC. Jadi lomba ini akan dapat apa? Masuk ini dikalungi kerupuk. Ya. Yang kemarin saya sampaikan reward bahwa Kepala Dinas Pekanbaru menyampaikan reward kepada anak-anak yang menyampaikan apa itu narasi atau menyampaikan atau sebagai apa ya, yang menjelaskan materi Aduliyata kemarin itu oleh kepala dinas dikasih ini namanya sudah melaksanakan atau menjelaskan masalah Aduliyata sekian banyak, bisa kasih reward 100.000 seluruh negara. Jangan Pak, lu tidak ini harus terima dari Pekanbaru ya kemarin gitu ya. Jadi ini ada yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu, intinya yaitu tadi BBK dan MK ya, yaitu termasuk yang ada di situ ada di pengamalan Trisabya dan Dasar Dharma. Nah, saya kira demikian Pak, diteruskan ini terus ya. Kita nyanyi lagi enggak apa ya, enggak ngantuk ya. Lagu-lagu pramuka tadi. Sing pinter pramuka tapi lagu ini. Soalnya Pak Mesti lagunya lagu wajib. Lagu wajib ya memang. Ya. Saya lihat tadi Mbak Ayu yang ini malah prospek ini, ya tidak usah prospek, saya kan lagi lagi, ya ini Pak. Jadi sekali lagi kita coba ya, saya luruskan Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satyaku ujar makan, Dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Kalau digosip sementara nanti kalau saya hidup Pak, dipimpin ini ya. Kok itu mesti sampai telu jadi Mbak Ayu tidak usah nyanyi, Mbak Ayu ya umi-umi dok ya, jadi kebiasaan di kegiatan pertemuan nanti ada lagunya itu ya. Jadi dari Kecamatan Kerembangan kalau ada pertemuan jangan sampai mengecewakan.
kegiatan kita. Ambil gabungan buat teknik ya. Sudah Pak, sekarang itu kita lanjutkan. Coba saya standar mutu tadi mana? Standar mutu. Kita karena riba ya, tambah satu Pak ya. Ini kita lihat ya. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit. Ayo, 1, 2, 3. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat terangi alam raya, bawa tanah rimba dalam impian. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat terangi alam raya, bawa prana rimba dalam impian. Dari akhir ke teguh itu. Nah, ini kalau yang terakhir nanti itu biasanya syukur. Ya, syukur itu terakhir. Nah, sekarang kita lihat bahwa anggaran dasar. Anggaran dasar itu anggaran dasar sekarang sudah diputuskan oleh presiden kita. Jadi pramuka ya Pak, ya, tidak hanya ini, tapi sudah punya pegangan. Kita ini sudah ini Pak. Ya. Jadi untuk kegiatan nanti Bapak Ibu sekalian, panjenengan harus punya keunggulan. Setelah pensiun itu opo sing arep tak kerja nih. Tidak seperti teman saya. Ini ada kepala TU ya, TU PTD di Kecamatan Wonodolo ada ya. Sudah pensiun, tiap hari masih minta meja karena belum siap kelihatannya. Jadi ini sudah merupakan ada keputusan ya, keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 104/2004. Jadi disahkan. Jadi kita itu sudah ada dasar hukumnya yang pas langsung dari Presiden Republik Indonesia. Jadi kami sampaikan tadi bahwa setelah pensiun itu kegiatannya apa? Seperti Pak Masdi mungkin nanti memperdalam ya kegiatan supaya enggak yang ngomong bercuri ae.
lagi ini teman-teman yang lain yang sudah ini biasanya keunggulannya apa? Oh, keunggulannya kok seneng dakwah, silakan. Mungkin memperdalam khotbah, mungkin mari pensiun ditingkatkan khotbahnya, yaitu untuk meningkatkan diri kita agar lebih semangat hidup ini. Anu Pak, saya pensiun apa? Anu Pak, saya ternak teri Pak. Oh, ternak teri ya. Apa itu ternak teri? Teri itu kan ikan teri. Anu kayak Ternak teri itu ngeterne anak, ngeterne istri. Wah, gitu. Baru tahu. Oke, baru tahu. Saya mau silakan. Nanti langsung pada musyawarah Pak. Kita lihat pada musyawarah. Jadi ini cuma jadi ya tenang terus. Oh, ketenangan penuh suara. Iya. Itu bisa. Aku jemput. Tadi yang Tadi Pak. Ya tadi Pak. Nah ini, jadi panjang dasarnya terus Pak, musyawarah cabang, musyawarah ranting, musyawarah gusepan. Nah ini, jadi panjenengan punya dasar yang sudah direstui oleh presiden. Nanti kita itu berjalannya itu ada dasar hukum. Gak enak-enak dari perangkat, sudah disahkan. Jadi kalau di bawah ini kurang semangat, berarti yang terakhir tidak membaca. Membaca apa? Ini presiden itu. Ya. Jadi acara mugus nanti musyawarah gus depan diadakan 3 tahun sekali, panjenengan bisa dicatat seperti ini, mugus. Ya. Acara pokok musyawarah gus depan, pertanggungjawaban pembina gugus depan selama bakti, termasuk pertanggungjawab keuangan. Ono duite akeh. Karena takut pada ini ya, takut pada titik-titik medhaeng. Itu biasanya apa untuk yuran itu kok tidak ada. Sebetulnya latihan itu kalau dipertanggungjawabkan dengan wali murid. Anak-anak sudah siap sekian, ini dikelola oleh gugus depan itu, berani mandiri. Itu tidak ada masalah. Karena nanti ada keuangan itu kan ada nanti bisa dilihat. Jadi panjenengan nanti melaksanakan pertanggungjawaban yang acara pokoknya. Ini kan musyawarah gugus depan. Acara pokoknya pertanggungjawaban pembina gugus depan selama masa bakti kemarin. Keuangannya bagaimana? Yang kedua, menetapkan rencana kerja tahunan. Katakan mugus ini sama dengan raker. Sebetulnya sebelum ini panjenengan sudah nyusun ngereka-ngereka bahwa di sekolah ini 3 tahun mendatang dong apa aja. Ini ada menetapkan rencana kerja 3 tahun mendatang. Data siapa? Nah ini nanti di istilahnya siap rangkengannya, tapi kita buat lagi musyawarahnya nanti. Sekolah itu mau diapakan kegiatan pramukanya. Ini mengacu pada kegiatan diantaranya kegiatan pramuka yang ada. Kalau masuk SKU menyelesaikan itu, nah itu langsung masuk dalam kurikulum. Karena biarpun kegiatan ekstra anak-anak yang atau guru tari itu kudu enek. Guru tari katanya ada enggak ini untuk silabusnya tari. Bulan iki tangannya ngetok, besok tangannya ini. Nah, itu ada. Jadi kalau tidak mau seperti itu ya jangan melaksanakan kegiatan. Ya. Menetapkan pembina gugus depan untuk masa bakti 3 tahun berikutnya. Nah, selanjutnya, jadi 3 hal acara pokok ini harus terlaksana. Mempertanggungjawabkan, menetapkan rencana opai kegiatannya selama 3 tahun nanti. Yang ketiga adalah menetapkan pembina gugus depan itu sopo sing dadi gugus depan putra. Siapa gugus depan putri itu siapa yang pengen pilih, karena bertanggung jawab atas kegiatan anak-anak.
di samping sama bigusnya, kepala sekolahnya, ya guru yang bertanggung jawab kegiatan. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu musyawarah Dewan dapat diadakan musyawarah gugus luar biasa. Jadi kalau di antara ini, di tengah-tengah ini, ya suatu misa biasanya langsung ya, secara otomatis kepala sekolah yang menempati itu adalah menjadi sama bigus ya. Tetapi di sini di dalam kegiatan ini harus diadakan juga yang disebut musyawarah gugus depan luar biasa. Jadi biasa ini yang dipakai untuk kemarin Pak Udi ya, yang dipakai di musyawarah di ini kan tetap kita buat presidium ya. Nanti ada presidiumnya Pak. Kalau ada ya langsung dibentuk bagaimana yang mantap, tapi ini ya cuma latihan ini harus dipandu oleh kepala sekolah. Nantinya Pak, keuangan nanti mana Pak? Sebetulnya kegiatan ini, ya cara ini kegiatan HOP itu. Nah, ini sesuai dengan SKU nomor 18 bahwa masing-masing anggota itu harus membayar iuran. Jadi yo, opo keuangan kegiatan ini kalau ada iurannya. Tapi kebanyakan ini sudah banyak yang takut. Tapi sebenarnya kalau ini sudah diputuskan oleh Presiden, tidak apa-apa. Sesuai dengan bab 7 pasal 28 maka A ya bahwa iuran anggota ya, pendapatan gerakan pramuka diperoleh dari iuran anggota, bantuan majelis pembimbing tadi mungkin dari bos dan sebagainya dibentuk dari ini, sumbangan masyarakat yang meningkat mungkin berupa kendaraan, mungkin berupa makanan selama satu perkemahan itu. Jadi pinter-pinternya pembinanya enggak paham ya, wes gak salah sekolah itu ya. Jadi saya melihat di SMP yang saya sebut ya, SMP itu ternyata per anak itu ada yang membayar 600.000. Ya apa caranya? Nah itu pinter-pinternya dari komite sekolah. Ternyata yang menangani itu adalah komite sekolah sampai membentuk kegiatan-kegiatan gamelan, ya, kegiatan-kegiatan komplit, ekstrakurikuler komplit itu ada yang berani nanggung tiap bulan 600.000 per anak. Ke negeri Surabaya, SMP ya, SMP. Tapi tidak sebut namanya, tapi saya langsung kepala sekolahnya ngomongan. Ya. Terus selanjutnya sumbangan masyarakat tadi, sumbangan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan kode kehormatan. Nah, ini mungkin ada di sekitar sekolah ini ada peti kemas dan sebagainya. Mungkin di sekitar itu ada perusahaan. Nah, ini perlu panjenengan mintai. Mungkin anak toko yang bagus ya, tidak apa-apa. Sumber lain yang tidak bertentangan ya, dengan kode kehormatan tadi. Terus usaha dana, contoh hasil dari kegiatan panjenengan mungkin daur ulang itu berupa tas, berupa apa dijual anak-anak itu loh ya, pokoknya orang tua belum bergerak ya. Iya, ini mungkin Pak Rudi bisa diambil ya apa disimpan ini. Jadi ini ceritanya kegiatan pramuka itu wis mantep. Kalau kita masih ragu di dalam kegiatan pramuka, mari kita baca anggaran dasar sing ono iki pedomane wis. Atribute lho tulis apa jelas misalnya. Ada apa yang belum Pak? Musyawarah apa lagi? Ya. Ini sudah ada pasal 33 himne.
ya, himne gerakan pramuka adalah lagu Satya Dharma Pramuka, wis diundangkan. Jadi saya mau melangkah itu sesuai dengan anggaran dasar itu langsung presiden itu insya Allah tidak ada masalah gitu. Jadi wani biasanya ini, tapi kenyataannya di tingkat SMP pemuda ya, apa terus sedikit Pak? Sekolahnya SMP terlalu sedikit mungkin ya. SMP kan hanya 40 berapa? 8. SMP 50, ngatur wong 50 ya kok carane. Itu bisa berangkat kepala sekolah di Singapura, Israel. Saya itu lihat tuh, pernah di Singapura, ya kok carane. Wis kowe jatuh. SD itu ono-ono wae, langsung rame. Wong ada sumbangan, mosok nek wong gak tau sedekah. Sedekah itu kan asodaqah lidah bil balak. Sedekah itu nulak balak. Contoh ada temen yang ono TPP piro kemarin, mungkin ngasih berapa 100 ya. Waktu terima TPP yang masuk orang ini loh, nah, seperti semua pertok apa, itu bayar teman-teman ya mau oleh dosa pirang-pirang, kalau 100.000 per 100.000, kok emang. Padahal 20% daripada hasil itu untuk meningkatkan mutu kegiatan. Suatu misal panjenengan punya atau kemarin dapat berapa? 14 juta, 14 ya? Mana bro? Yang mulai terakhir lebih banyak bro? Terakhir kemarin itu hanya 11 juta. 6 juta, pokoknya apa? Itu harus untuk meningkatkan mutu. Contohnya apa di seneni, kau nggak bisa seneni. Ini sebagian tak tukar laptop kok. sama. Sebagian saya pakai untuk beli buku, sebagian saya beli untuk peningkatan yang lain. Ya. Kalau panjenengan nanti semua kegiatan itu panjang dasarkan karena ikhlas karena Allah, uang satu dan begitu. Ini belum duit sama ini kayak kalau saya upeng biro. Sekolahnya sampai ini kayak ya Allah, ojo udah usah diunda-tunda. Lek ikhlas yo wene ono, lek gak usah ikhlas yo gak usah meni. Wis ngono ae. Kemarin dipakal ya gitu. Ternyata yang punya itu saya baik, ikhlas tidak apa-apa itu. Saya sebagian persen berapa persen itu. Jadi ingat bahwa kegembiraan semuanya atas dari saudara. Punya pernah mendengarkan Yusuf Mansur? Ayo siapa yang bersani? Ya Pak, menjelaskan. Kita ada bro, kemarin kan menyampaikan berapa rupiah itu dari sama ini gitu ya? Ya, bisa ya. Jadi ceritanya itu kalau kita mengeluarkan uang itu tambah banyak. Ya, Mian mendengarkan Yusuf Mansur melalui perhitungannya, hitung tambah. Ya. Tapi dengan pernah saya kemarin melihat di TV itu siapa yang punya ali-ali? Yo, ali-ali dikumpul di KWB. Ini apa yang kelas ini? Ya langsung dimasukkan ke dalam itu. Itu memang tidak dipaksa ngono ya. Memang gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian berusaha pada diri saya sendiri, ajak-ajak panjenengan kabeh ya. Kita bersyukur melihat teman-teman kita yang masih cari-cari, golek-golek. Ada lagi yang di perawatan itu bawa apa itu keran, ditarik di sepeda motor. Mari Pak, ini loh Pak, cari-cari pekerjaan siapa yang mungkin ada yang PDAM-nya rusak. Ya Allah, kita itu loh menang sabulannya dibayar minimal 200.000, 6 juta ya. Nah, kita katakan 3 juta ya, punya tiap bulan dibayar, tiap hari dibayar 100.000 ya. Itu kita baca, harus kita baca, yaitu ayat-ayat Allah yang ada itu kita baca. Itu ngiringnya waktu dewi ya, kemudian ajak-ajak monggo. Nah, sedekah itu makanya saya ya tidak apa ya, saya ditertawakan anak saya, Pak itu mbah biyen Pak apa? Oh ini ditaleni. Oh gitu. Oh ya Allah, kok ditaleni apa kayak ewon-ewon. Nah,
ini aku bukan anu enggak, ini seperti saya sudah kebiasaan mungkin wah keren ya ini guyu aku apik guyu adalah iki temen oh pakne wis meneng wae asal tak tuh tak ya asal tak mulak binai mungkin panjenengan ada sul sepatu depan sul satu depan itu ini berapa 20 Pak ini anu sepatu apa ganti sule besi Pak sampai 25 itu termasuk orang yang jiwanya sudah masuk ya. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kita berjalan ini sudah sesuai dengan aturan. Jadi kalau panjenengan jadi pramuka lah senine gak rugi, mestinya ini tiap hari apa pramukanya Pak? Jumat apa Sabtu pakai pramuka kabeh dulu nih. Loh apa tadi? Ngarso terus lodong beri contoh. Pak bubure Pak belum magem pramuka. Ya menyerupai apa bagaimana? Ya, tidak pramuka menyerupai seperti ibu karena menyerupai pramuka bawahnya coklat. Loh nanti kalau kurang, kalau belum ada, Pak Rudi jangan khawatir. Seragam pramuka Pak Dure sih, USB ngesore gampang. Basuki mau. Ini kok tapi nyecil ya pada mawon Pak. Nah Bapak ini ngapunten Pak. Ini Pak Sudi nah ini bapaknya saya sebagai seorang pembina ya. Guyone ya gitu. Jadi sekali lagi pramuka itu jangan melihat hanya keplok-keplok tok, tapi sebetulnya jiwa yang ada sesuai dengan anggaran dasar tadi mohon dipelajari. Kalau memang itu mempelajari bisa Pak itu langsung ditolak Bapak. Wes, berbuat ekonomi kok mungkin sesuai aturan enggak? Yang punya Pak, mungkin aku larinya Pak itu sesuai anggaran dasar ini nomor kilo. Nah itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang terakhir karena ini sudah jam 11. Mohon maaf ya hari ini kita persiapan juga waktunya Jumat dan mohon maaf manakala sana kemari kami menyampaikan materi tetapi tidak lepas daripada prinsip bahwa kita komitmen untuk meningkatkan kecerdasan, mempunyai prinsip yang dengan kecerdasan meningkatkan kesopanan, meningkatkan yaitu termasuk psikomotor anak-anak, keterampilan anak. 3. Penjabarannya panjenengan sendiri. Pokoknya punya ingat, yo pinter yo tetap sopan. Jadi tadi ada 3 itu, kognitif, afektif, psikomotor. Oke. Kognitif, pinter, afektif dari perilakunya, psikomotornya adalah terampil, pinter. Kalau anak dikasih sangu di sini sekian hari untuk berangkat di sini sampai sini, sedino entek, berarti itu belum terampil. Jadi kalau kebiasaan, mamanya anak itu tadi rumahnya bubutan sana naik len sekian, dikasih ini kamu ini lainnya ini cukup pondak selama sekian hari ternyata bisa itu hebat sudah bisa mandiri gitu. Dan semuanya itu ada jadwal kehidupan terprogram kebiasaan panjenengan kebiasaan kita ibadah termasuk sholat malam terus termasuk tadi yang kedua spontan ketemu ibu ketemu bapak, ketemu orang tua kita, salim, anak-anak, dan sebagainya. Yang ketiga tetap kita sebagai contoh bahwa saya seorang guru ya tidak bisa disamakan dengan orang lain. Sama saja loh, guru itu menangani anak punya perilaku yang bagus. Kok guru kok masih tidak punya perilaku yang bagus, berarti belum punya kompetensi apa namanya? Pribadi. Ada 4 ya. Iya, pribadi, sosial, pedagogik. Kemudian belum sampai apa pribadinya. Ya sekali lagi, mari kita banyak-banyak selalu ingat pada Allah di antaranya tadi, yaitu kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan. Semuanya itu adalah kita arahkan kehidupan ini adalah untuk kebahagiaan, keselamatan di dini, wa dunya wa akhirah. Ini ada cerita ya, ada cerita sedikit. Ceritanya gini, ya mudah-mudahan anakku sudah sampaikan
kakek ninen ojo itu dumone kok itu kakek ninen bareng kakek ninen wis tuwek kok setelah itu bercerai loh itu berarti kakek ninen wis tuwek kan tidak bukan begitu dumone apa kebahagiaan keselamatan bini bercerai iku mbakku biyen ono lho iki wong tuwek tapi kok cerai Geleng-gelengan itu kok cerai. Oh berarti dumone. Ya, dumone ucape lu keliru ya kan ya. Makanya kita anak-anak kita doakan selamat dunyone, selamat. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Budi teman-teman benar-benar saya menggurui tapi ini yang dapat kami sampaikan agar wawasan kita lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini nasional mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Biasanya itu. Jadi salam gandengan ya. Anak-anak barang di sini juga. Gandengannya keprok-prok. Pramuka gandengannya keprok-prok. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Masyuti MSI yang tadi saya jatah 1 jam tapi lebih dari yang beliau sampaikan. Bahkan mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada guru-guru di SDN Kerembangan Selatan 3, 4, 5 ini selaku pembina. Dan hasilnya ini Pak, tentunya yang Kerembangan Selatan 3 nanti akan dibawa ditularkan oleh Kerembangan Selatan 3, yang Kerembangan Selatan 5 juga akan ditularkan, yang Kerembangan Selatan 4 nanti dilanjutkan oleh pembinanya. Jadi mugusnya dilanjutkan oleh pembina aslinya. Ini semua ini pembina palsu kan Pak. Tapi yang palsu ini sebenarnya yang asli sebenarnya, karena setiap hari berhadapan dengan anak didik penggalang dan siaga. Nah, mudah-mudahan dengan acara semacam ini merupakan acara yang terakhir di sekolah ini, karena tahun 2012 sudah tidak tahu lagi kemana. Dan saya terima kasih kepada Pak Mas Ibu yang secara khusus, karena saya tahu persis beliau ini sudah melanglang buana di berbagai macam tempat. Dan saya tidak salah pilih dalam mengambil narasumber ini. Kemudian guru-guru kami Pak, ini sudah pernah ke Kuarcap yang ternyata jauhnya bukan main, juga pernah ke Kuarda. Nah ketika di Kuarda ini malah ditemui oleh Pak Pur, ketuanya sendiri. Ternyata pramuka itu orangnya ramah-ramah. Jadi kita dimasukkan ke ruangan yang ber-AC, kemudian diberikan penjelasan-penjelasan itu. Ya, sayangnya karena waktu itu juga sempit bagi kita, beliau maunya ngomong banyak. Oleh karena itu, terima kasih kepada Pak Masyuti, monggo dikedapi lebih dulu. Dan untuk teman-teman yang belum, silakan. Nanti saya bagikan ini dulu untuk sangu di sekolahnya, tapi bukan berupa uang, tapi berupa materi. Tolong nanti yang C ini diganti komisi anggaran. Pernah mugus? Pernah mugus? Enggak pernah Pak ini Pak. Selama hidup Pak. Selama hidup enggak pernah mugus. Kasihan deh. Dalam Pak. Oh sudah. Iya. Itu untuk pedoman. Iya. Oh ya. Itu terima kasih kepada Pak Masyuti dan juga semuanya. Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang, karena saya yakin
tidak pernah atau jarang sekali sekolah itu melaksanakan mugus, karena seringkali tergantung kepada kamabikus atau kepala sekolahnya. Begitu masuk sudah ada pramuka, ya sudah. Apalagi banyak sekolah yang takut mugus itu, engkau takut pembinaan itu nyusun anggaran. Setelah susun anggaran kan diajukan. Nah, biasanya jawabannya kepala sekolah selaku kamabikus itu, "Cake sih." Kayo boy, kamu ayate, biasanya begitu. Nah, mudah-mudahan nanti di sini silakan nanti mencari ayat yang sudah disampaikan oleh Pak Masudi tadi. Nah, dengan demikian kedepannya itu begitu nanti ketemu dengan kamabikus baru, Anda punya bergening, hak tawar. Ini Pak, dulu itu pernah begini. Dari kamabikus yang berikutnya, biyen saya ini payahku. Nah, kalau gitu ibu masih punya bergening, hak tawar untuk menyampaikan hal itu. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam